Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja dan puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu macam kenikmatan, baik kenikmatan jasmani maupun kenikmatan rohani, dan tak lebih lagi nikmat iman di dalam Islam. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam putra Abdullah belahan jantung Siti Aminah yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman kebenaran, Nabi Muhammad SAW. Sahabat sulah yang dirahmati Allah, kematian merupakan suatu kepastian yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Setiap manusia, baik kaya maupun miskin, tua maupun muda, memiliki kedudukan yang sama di hadapan kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan ajal akan menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran surah Ali Imran ayat 185. Ayat ini menunjukkan bahwa kematian bukanlah sesuatu yang mungkin terjadi, melainkan yang pasti akan terjadi. Oleh karena itu, seorang muslim yang bijaksana tidak akan menjadikan kematian sebagai ketakutan semata, tetapi sebagai pengingat untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, surah Luqman ayat 34 yang artinya, tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak seorang pun dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sahabat sulah yang berbahagia, seringkali kita terlalu sibuk mempersiapkan masa depan. Kita mengejar harta, mengejar pendidikan, membangun karir, dan mempersiapkan masa depan. Semua itu tentu tidak salah, bahkan dianjurkan di dalam Islam selagi dilakukan dengan cara yang baik. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita terlalu sibuk mempersiapkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Padahal kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 197. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bekal yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah bekal berupa harta atau benda, melainkan bekal berupa ketakwaan. Ketakwaan tercermin dari ketaatan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa senantiasa menjaga sholatnya, menjaga amal ibadahnya, dan menjaga perkataannya dari perkataan yang buruk, dan senantiasa berusaha untuk terus memperbaiki diri. Rasulullah SAW juga telah mengingatkan umatnya agar tidak terlena dengan kehidupan dunia. Beliau bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa kecerdasan bukan diukur dari kepandaian berpikir dan tingginya pendidikan, melainkan sejauh mana seseorang dapat mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan kematian. Orang yang cerdas akan senantiasa memanfaatkan kesempatan untuk terus beribadah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sulah yang berbahagia, kita sering mendengar berita tentang kematian. Ada yang meninggal dalam usia lanjut, ada juga yang dijemput Allah ketika masih muda. Hal ini menunjukkan bahwa kematian tidak memandang usia, memandang jabatan, ataupun memandang keadaan. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan kita untuk menunda taubat dan berbuat amal soleh. Rasulullah SAW juga telah bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Mengingat kematian bukan berarti menjadikan kita pesimis atau takut menjalani hidup. Sebaliknya, mengingat kematian akan menjadikan kita lebih berhati-hati dalam bertindak, lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan lebih memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan. Orang yang sadar bahwa kehidupan di dunia hanya sementara akan senantiasa mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang bernilai ibadah. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan hidup kita dengan beramal soleh, memperbaiki hubungan dengan sesama, berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu, dan senantiasa meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal ketika kematian menjemput, sementara kita belum mempersiapkan bekal yang cukup. Sahabat soleh yang berbahagia, sebagai penutup, marilah kita mengingat bahwa kematian akan dialami oleh setiap manusia. Tidak ada yang dapat menghindarinya. Tidak ada yang mengetahui kapan waktunya akan tiba.
Oleh karena itu, marilah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dalam lindungannya dan mati dalam keadaan husnul khotimah.